Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asatiz dan teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, Aisyah pernah mengatakan tak seorang pun yang mengikuti jejak-jejak Rasulullah sampai ke tempat-tempat pemberhentiannya yang dapat menyerupai sahabat nan mulia Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar itu teman-teman sangat berusaha untuk menauladani Rasulullah SAW dalam segala sisi. Pernah satu ketika onta Rasulullah SAW, Rasulullah sebelum berhenti beliau mutar 2 kali terlebih dahulu, kemudian turun, lalu kemudian Rasulullah ketika itu sholat 2 rakaat. Ketika Abdullah bin Umar melihat hal seperti itu, maka kemudian di mana Rasulullah yang pernah berhenti lalu sholat sunnah 2 rakaat, maka kemudian dicontoh oleh Abdullah bin Umar. Suatu ketika Abdullah bin Umar pernah bertanya kepada sahabat nan mulia Bilal bin Rabah, karena Bilal bin Rabah pernah menceritakan ketika terjadinya Fathul Mekah, maka yang setahu berita yang didapat oleh Abdullah bin Umar itu adalah Rasulullah ketika masuk ke dalam Ka'bah itu kemudian dia menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalamnya. Maka Abdullah bin Umar itu setelah hijrah kan bolak-balik juga pergi ke Mekah. Maka suatu ketika Abdullah bin Umar pernah bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Fathul Mekah dan aku belum melakukannya?" kata Abdullah bin Umar. Diceritakanlah semuanya oleh Bilal bin Rabah. Kemudian diantara ceritanya itu adalah Rasulullah sholat 2 rakaat di dalam Ka'bah. Maka ketika itu Abdullah bin Umar menangis sejadi-jadinya. Apa sebab? Dah berkali-kali pergi ke Mekah, berkali-kali haji dan umrah, tapi beliau belum mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berkaitan dengan materi kita hari ini teman-teman yang dirahmati Allah, maka ada ilmu yang luar biasa kita dapat hari ini. Apa ilmu yang kita dapat hari ini? Biasanya kita tahunya bahwasanya mandi wajib itu dalam junub apapun lah, secara umum kita mandi junub, mandi besar itu kan yang tahu kita niat kemudian menyampaikan air ke seluruh tubuh. Tapi ada satu yang rasa-rasa. Ana pun kecolongan di sini teman-teman yang dirahmati Allah. Kecolongan ana di sini adalah sebagaimana yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita tadi, berwudu terlebih dahulu, tentu disempurnakan syarat-syarat wudu, bahkan sunnah-sunnah wudunya bahkan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah berwudu seperti wudu salat, kemudian yang dilakukan oleh Nabi apa? Summa yudkhilu asabi'ahu fil ma'i. Kemudian Nabi memasukkan jari-jarinya ke dalam air. Ini barangkali kita sering ketinggalan. Maka teman-teman di waktu yang akan datang, kalau memang kita cinta kepada Nabi, maka kita berusaha sekuat tenaga kita dan semampu kita mencontoh sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua yang kita sering kecolongan itu teman-teman yang dirahmati Allah, bahwasanya setelah air itu dimasukkan, tangan itu dimasukkan ke jari jemari, lalu kemudian Nabi Muhammad SAW pun menggosokkan tangannya itu ke pangkal kepalanya. Biasanya kita kan setelah berwudu, kalaupun ada di antara kita yang berwudu, setelah berwudu kemudian langsung air diguyurkan ke badan kita. Tapi Nabi tidak. Nabi pelan-pelan menyampaikan air ke kulit kepalanya sebanyak 3 kali. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, maka kalau ini bisa kita lakukan, mari kita lakukan. Dan terakhir di antara yang bisa kita pelajari juga teman-teman, sekalipun tak ada di sini, tapi di dalam hadis yang kalau di dalam dalam Fathul Bari ini hadis yang 264 itu, hadis yang nomor 264, Nabi Muhammad SAW mandi wajib itu bersama dengan istrinya. Maka ini sunnah yang juga bisa kita tiru. Bagi yang jomblo belum bisa lagi. Ini khusus bagi yang sudah menikah. Kalau bisa kita mampu, kalau bisa ya kita rutinkan. Bagi yang sudah menikah kalau bisa, kenapa tidak? Maka di dalam hadis yang 264 itu dijelaskan apa kata Aisyah. Wa qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin naghrifu minhu jami'an.
Aku bersama Rasulullah, kata Aisyah, aku bersama Rasulullah mandi bareng dengan bejana yang satu, dan kemudian kami saling mengguyurkan air ke tubuh satu dengan yang lainnya. Artinya apa? Berganti-ganti kawan-kawan. Satu kita menggosok, kemudian kita satu menyampaikan air, kemudian yang lainnya menggosok. Maka ini sunnah. Kalau bisa kenapa tidak? Maka yang belum beristri, usahakanlah cepat menikah. Balik dari majelis ini kalau sudah ada pasangan calon, insya Allah segerakan, jangan ditunda-tunda. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.